Nah, ini experiencer itu yang mengalami kan ya. Which is aware state described by the predicate of state. Jadi merupakan suatu entitas yang dia sadar tindakannya, sadarkan dia itu melakukan tindakan itu karena adanya predikat, dia ketika melakukan pekerjaan itu tidak dalam kendalinya of the actions or state. Contohnya itu terlalu abstrak ya, langsung ke contoh. Kayak si experiencer. Kenapa? Karena dia memenuhi kaidah tahu bahwa dia itu sakit gitu kan. Pekerjaan sakitnya itu masa kalau dalam kendali mungkin bisa berlaku kalimat ini. Besok saya akan sembuh, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena untuk sakit, untuk sembuhnya beda dengan saya besok mau berenang, itu berada dalam kendalinya. Tapi di sini konsep ini, pekerjaan ini tidak dalam kendalinya. Mary saw the smoke. Mary melihat smoke apa? Asap. Memang dia ketika sadar bahwa dia itu pekerjaannya melihat. Tapi apa ya? Tidak menyebabkan itu mengalami, karena dengan melihat tidak ada not in control gitu. Kecuali Superman mungkin di matanya baru itu pekerjaan melihat itu. Tapi kalau kita kan tidak, lebih ke psychological. Mungkin karena dengan dilihatin hanya objek yang dilihatnya terpesona, itu baru silakan maknai. Memang seperti itu. Dan atau gramatika analisis semantik. Objek jenis kata kerjanya. Mungkin kalau fokus ke kata kerjanya, kata kerja transitif, intransitif, ditransitif, gitu, prepositional verb, kemudian copula atau intensive verb, kompleks, transitif. Mungkin fokusnya ke sana. Kalau di sini fokusnya ke itu didefinisikan. Siapa itu? Enda, walaupun dia objek tapi dia beda. Dalam konteks ini dia sebagai experiencer. The door shut. Sama, berarti dia yang melibatkan sense ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak semua ya. Ketika dia experiencer, maka kata kerja yang terlibat taste mungkin dan sebagainya. Hear, nah itu kan yang melibatkan sense ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beneficiary. Beneficiary itu yang diuntungkan lah untuk sederhananya. Nah, contoh, Robert Field itu merupakan entitas yang keuntungannya itu diberikan pada dia gitu. Nah, contoh si Robert itu untuk grandmother. Jadi formulir tersebut untuk neneknya.
Robotnya apa? Berarti robotnya itu sebagai agent. In the form-nya itu dia sebagai detail gitu kan. Oke, contoh selanjutnya they bake. Me-nya itu untuk dialah pekerjaan itu dilakukan, untuk dialah kue itu dibuat. Jadi mereka bake me a cake. Bake itu membuatkan kue. Bahasa Indonesianya kok lupa sih. Masih ada teman-teman? Takutnya pada hilang ini. Halo? Ada Pak. Ada Pak. Masih Pak. Soalnya saya nggak bisa melihat muka teman-teman karena sorry, Google Meet nggak bisa gitu. Me-nya itu dia beneficiary karena untuk dialah pekerjaan itu dilakukan. Cake-nya buat dia berarti. Selanjutnya itu sarana alat lah. Pekerjaan itu dilakukan. Tapi di sini lebih ke tempatnya. Coba contohnya langsung. Dia membersihkan luka dengan, ini dengannya. Poinnya itu dia sebagai gitu. They sign the treaty with the same pen. Menandatangani kesepakatan itu pulpen yang sama, berarti with the untuk gampangnya dengan apa atau by apa, dia pokoknya elemen ini sebagai means saja, sarana alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian kalau ke sini sih gampang, location ya gampang lah, lokasi seperti ini adverb of place gitu kan. The place in which something is situated. Monster was hiding under the bed. Oke. Under the bed itu sebagai location atau adverb. The bed location. Oke, gampang saya rasa untuk lokasi. Go. Goal itu adalah tujuan, titik akhir, tujuannya mau atau kemana. Itu the policeman. Si Sela memberikan SIM-nya kepada polisi itu. Nah, ini goal-nya itu to the policeman, berarti dia ada endpoint-nya itu, si SIM itu diberikan kepada siapa? Ke polisi. Pat told the joke to his friend. Pat menceritakan apa to his friends. Awas jangan endpoint kalau benefit or biasanya itu for grandmother. They bake me a me-nya itu bukan berarti endpoint. Kalau mau endpoint, I give the bake to, itu berarti endpoint to me misalnya. They bake the cake to me. Tapi kalau they make me a me-nya itu, gitu, jangan sampai ketukar. Kemudian selanjutnya adalah source, sumber. Nah ini dari pada endpoint, kalau ini starting point. From berarti, betul. Mungkin hasa from-nya itu starting point dari from, bisa juga dilanjutkan the plane came back from Kinshasa.
Pendek, go from kinhasa to, bisa. From-nya itu starting point, to-nya itu end point. Tergantung kalimat. Juga di magazine. Nah, tersebut di majalah bahasa Prancis. Kemudian selanjutnya adalah stimulus. Ini merupakan sesuatu penyebab yang menyebabkan suatu dampak inexperiencer. Oh, ini. Nah, contohnya dulu. John didn't like the cool breeze. Coba, the entity causing an effect. Nah, cool breeze itu merupakan penyebab. Penyebabnya apa? Kan si John tidak suka gitu. Ada psychological response ya, inexperiencer. Kalau di dalam experiencer berarti gini. Si John itu experiencer, the cool dia stimulus. Pokoknya selalu berdampingan dengan experiencer. Yang objeknya atau biang keroknya itu disebut dengan stimulus. Terus ya yang mengalami itu. Nah, berarti experiencer sebagai karena ada kata kerja love. Love itu kan psychological. Selanjutnya, the noise frighten the passenger. Noise itu apa? Suara berisik ya, kebisingan lah. Kebisingan itu menakutkan si penumpang. Nah, awas, stimulus tidak selalu berposisi. Hanya kata saya juga dari tadi, jangan didasarkan sintaksis. Boleh, tapi lihat nanti maknanya. The passenger lah yang mengalami rasa takut kan gitu ya. Maka the passengers-nya itu dia sebagai experiencer. Shock-nya terhadap dampak takut itu disebabkan oleh noise. Maka noise itulah dia sebagai stimulus. Jadilah the noise frighten the passenger. Passengernya sebagai berposisi sebagai subjek juga. Dia juga posisinya kalau dianalisis secara sintaksis itu dia sebagai describing change possession. Oh, di sini perubahan posisi. Contoh, he sold me this. Perubahan posisi yang tadinya reknya itu milik he, kepemilikan, change of position. Berarti you give me the money. Me-nya itu dia sebagai resipien ya, bukan beneficiary. Nanti dia sebagai resipien. To the church memberikan ya optionnya itu hartanya. Ini memungkinkan mungkin. Saya juga harus hati-hati ya. Itu pasti mirip. Kesimpulan pelabelan ini membingungkan. Terus pertanyaan mungkin Pak,
harus belajar kayak gini, gitu kan ya. Buat apa sih Pak belajar kayak gini, repot amat, kalau ngomong mah ngomong aja, gitu kan. Kan beda, teman-teman itu kan belajar bahasa, ini kan lebih ke teori lingkungan. Orangnya itu linguis, ahli bahasa, teman-teman itu dipersiapkan untuk bisa sebagai ahli bahasa, pura-puranya kan begitu. Tesis ini sedikit di pesantren juga dibahas, mantik. Makanya ketika ada kasus waktu itu kasus blasphemy itu waktu Ahok ya. Nah, yang menggunakan istilah-istilah yang barusan kita pakai, bahwa dengan atau dia sebagai instrumen kalau di bahasa Inggrisnya di sini gitu. Si objeknya itu dihilangkan katanya. Nah, itu hal-hal komentar-komentar seperti itu sebetulnya berdasar pada materi ini. Makanya ketika persidangan itu pasti menghadirkan ahli bahasa, saksi ahlinya. Teman-teman nanti supaya begitu, nah, misalnya ditanya sama Pak Hakim, ini bagaimana menurut Anda ini, menurut dari segi bahasa. Nah, dijelaskan dari saksi ahli itu dari bahasa, dari forensik juga kita bisa masuk tuh, linguistik forensik namanya. Forensik dari segi kebahasaan. Kemudian dari ahli psikologinya, dari kedokterannya, segala macamnya kan gitu. Nah, kita ada di bahasa. Nah, sekarang ini karena zaman teknologi, sosial media, itu masalah-masalah ada dalam bahasa situ. Nah, siapa tahu teman-teman nanti jadi saksi ahli di pengadilan gitu kan ya, membantu mengungkap satu kasus kan gitu. Ini ilmunya gitu. Ataupun kalaupun tidak sampai ke saksi ahli beneran kayak yang di pengadilan-pengadilan begitu, minimal ketika berkomentar ada dasar gitu. Teman-teman tajam analisisnya, oh begini, oh begitu. Jadi nggak asal bunyi aja nantinya. Gitu. Karena sudah terlanjur teman-teman memilih di pendidikan bahasa, ada kunci bahasa di situ. Nah, itulah yang membedakan kursusan dengan jurusan bahasa Inggris yang ada di universitas. Kalau kursusannya hanya bisa ngomong aja, kalau di universitas harus bisa meneliti juga. Tidak hanya performance. Kalau mereka kan performance, jadi lebih kemampuan bicaranya saja. Performance gitu. Tapi juga kita harus punya kompetens. Di sini kompetensinya nih, ke pengetahuan tentang bahasa itu sendiri. Jadi kalau yang siswa kursusan itu hanya tahu performance-nya saja, kalau kita tidak hanya performance, tapi juga kompetensi, itu yang membedakan. Nah, itu manfaat daripada analisis semantik. Nanti ada data, analisis gitu. Tidak bisa disamakan kalimat, menurut Anda, misalnya kata Hakim, menurut Anda, apakah kalimat Kevin ini nih, Kevin atau Mary saw the smoke dengan kalimat mana siapa? Yang ini nih, they beg me, they-nya itu kan sebagai, kalau Kevin atau yang di sini kan dia sebagai experiencer nih, si orangnya itu. Sedangkan kalau di sini sebagai beneficiary orangnya tuh. Kalau yang Robert di sini, nah di sini dia berarti sebagai agent kan. They sebagai agent. Pak Hakim tidak bisa menyamakan misalnya gitu kalian berpendapat. Yang mulia tidak bisa, kita tidak bisa menyamakan tuturan ini Kevin felt ill dengan Robert fill in the form itu disamakan, tidak bisa diserupakan seperti itu. Kenapa? Karena bentuk kata kerjanya juga berbeda. Kalau yang ini
Kevin felt ill atau saw the smoke, pekerjaan ini tidak berdampak langsung, tidak mengubah si objek the smoke. Kalau yang ini dia mengubah, fill in the form yang tadinya kosong, formulir itu jadi terisi, diisi kan gitu. Bake me a cake yang mulia, ungkapan posisi subjek Kevin di sini dengar itu karena jenis kata kerjanya gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau semantik, itu kalau dilihat dari semantik. Walaupun sama analisis berdasarkan sintaktik itu sebagai subjek, tapi beda ketika dianalisis berdasarkan maknanya. Nah, makanya itu penting nanti biasanya kasus-kasus misalnya pencemaran nama baik. Nah, itu kan datanya ini apakah benar ini ada unsur pencemaran nama baik, dampak apa yang dihasilkan dari tuturan itu kan gitu. Nanti ada saksi ahli psikologi, ya, kita dalam bahasanya. Apakah ada nih unsur misalnya radikalisme nih di tuturan ini, konsep ini. Nah, nanti loncat lagi di semester depan pakai lagi kajian analisis wacana gitu. Ada analisis wacana, ada analisis wacana kritis. Jadi utuh ilmunya itu. Kita punya pisau banyak untuk membedah data gitu, teman-teman. Sebelum ke atau mau ada pertanyaan dulu deh. Silakan.